Oke, sobat YouTuber semua, kali ini kita kembali ke Ciunjuran. Tadi pagi kita sudah melakukan penelusuran menuju ke lokasi berbeda. Cuma tetap siang ini kita kembali lagi ke Ciunjuran untuk melakukan diskusi tentang jalur rempah. Ini kondisinya cukup basah karena hujan lumayan besar dari pagi. Kawan-kawan juga masih di belakang. Oke, kita lanjut sampai ke kegiatan selanjutnya ya. Kita lanjutin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua pertama kita panjatkan syukur. Nah, pada sore ini kita bisa berkumpul setelah tadi juga sepanjang perjalanan cukup melelahkan nih. Alhamdulillah. Kemudian sekarang kita menyempatkan diri berkumpul di Ciunjuran dan sesuai dengan jadwal sebenarnya di jam 1-an kita merencanakan pertemuan ini, diskusi, dan pada kesempatan ini Pak Ali yang akan kita jadikan narasumber dalam diskusi kita dalam rangka kegiatan penelusuran jalur rempah Simpul Banten. Dan spesifik ini Pak Ali kita ke Lada sebenarnya. Tapi kalau di lokasi nanti kita temukan pada saat kegiatan kita temukan jenis rempah yang lain, tetap didokumentasikan dan diinventaris titik-titiknya ada di sini, ada di minimal. Pak Ali nama lengkapnya Dr. Muhammad Ali Fadilah. Tepatnya jadi Kepala Balai Arkeologi Sulawesi Selatan, Makassar. Pak Ali alumni S1-nya di Udayana, jurusan arkeologi Universitas Udayana, kemudian S2, S3-nya di Perancis ya. Nah, kemudian Pak Ali di beberapa selanjutnya selain di Balai Arkeologi, pernah juga di Litbang Pengembangan, di Litbang Budpar, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian baru setelah itu bergabung di pemerintahan Provinsi Banten dan beberapa kali pindah-pindah menjadi kepala dinas. Baik Pak Ali, itu sebagai pengantar, dan selanjutnya sebelum mungkin teman-teman atau tim ingin menyampaikan apa yang diperoleh, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, perlu sekilas saya sampaikan Pak. Jadi kegiatan ini memang kegiatan yang dirancang oleh pusat melalui Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Kegiatan ini sedianya memang di awal pertengahan tahun, seiring dengan ada perubahan, jadi baru sempat dilaksanakan. Dan rencananya mengundang banyak orang. Tujuannya untuk memang menggaungkan rempah Nusantara, jalur rempah Nusantara. Saat ini di tim ada namanya Komite Jalur Rempah, Komite Nasional Jalur Rempah itu mencatat sementara ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait jalur rempah ada 20 simpul Pak. Salah satunya Banten
sebenarnya sudah banyak yang ini belakangan sudah ada 50-an nih. Tapi yang untuk tahun diawali itu 20. Nah, kondisi pandemi ini akhirnya mungkin hanya beberapa yang bisa jalan. Secara kebudayaan tidak hanya orang India tidak hanya membawa kebudayaan India, pengaruhnya ke lebih banyak menghasilkan di tanah Jawa gitu. Sebaran masa pra-Islamnya Pak. Apakah ada kaitannya mengolah dan memasarkannya seperti itu? Mungkin Pak Ali bisa memberikan rempah yang ada di Banten. Nah, kebetulan salah satu tempatnya adalah di Kabupaten Pandeglang. Mungkin ini berkaitan juga dengan ekonomi Pak ya. Zaman dulu mungkin ada pertukaran gitu kan. Termasuk budaya juga di dalamnya. Tadi masalah religi juga. Karena rempah ini kan merupakan satu komoditas yang mungkin secara ekonomi ini cukup menguntungkan itu. Rempah ini kan kelihatan kita dulu untuk jalur transportasinya itu mungkin lewat sungai atau lewat laut begitu. Nah, kemudian kaitan dengan temuan-temuan yang ada di sekitar Kabupaten Pandeglang, ini banyak ditemukan keramik, beberapa dinasti gitu kan, hasil yang digali di kita. Nah, ini juga mungkin tadi yang disampaikan oleh Mas Adit, banyak sekali keterkaitan itu. Kaitannya dengan lada yang sudah digaungkan, kemudian materi-materi tentang lada, sampai saya ikut juga webinarnya Pak Mufti Ali Pak, jalur rempah gitu ya, dibuktikan dengan Sultan beberapa kali perjalanan kapal itu sampai ke Manila, karena pusatnya Manila itu dalam catatan Pak Dr. Mufti Ali dah seperti Singapura dulu Pak. Jadi berapa kali udah terbukti dengan catatan kapal-kapal yang dari Banten ke ke Manila. Nah, kalau dari sisi wisata Pak, karena ini diminta juga oleh Kementerian Pariwisata untuk membuat jalur, ya mau tidak mau kami dan Pak Umam, teman-teman Pak Firman, ya harus tahu dulu sumbernya gitu, harus tahu dulu tempatnya, benar tidak bahwa di sini itu adalah pusat salah satu penghasil lada selain di di provinsi lain, karena tahunya kan ada Lampung, Bengkulu gitu menurut catatan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Hamidah dari Bantenologi. Kemarin beberapa narasumber tuh menyebutkan bahwa lada itu ada dua proses, yaitu pertama dia yang biasa melalui proses perendaman, dan juga ada juga yang dikulub, kata mereka tuh direbus pengelolaannya. Nah, dalam pengelolaan lada itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan bagi saya, yang baiknya itu seperti apa, yang baik dalam pengelolaan lada dari zaman dahulu, kemudian kira-kira kalau kita perkirakan nih yang direbus itu kapan tuh adanya. Kemudian ada juga beberapa selintingan bahwa katanya ada lada merah. Nah, kalau lada merah itu bisa, kalau kita perkirakan datangnya dari mana, ataukah dari proses pengelolaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut aja. Ya. Saya Astri dari Bantenologi juga. Jadi gini Pak, ini mah cerita aja ya. Hasil dari yang di Serang yang dibabakan, menariknya gitu tuh ya, untuk penanaman lada itu ada tiga bagian dari batang, dari bagian dari tanaman lada itu yang bisa digunakan. Ada yang disebut dengan solor. Kalau solor itu jadi rambatan gitu ya. Rambatan kan itu kan pohon rambat, tapi yang merambat dari tanah itu, dari akarnya gitu tuh. Itu yang bisa langsung dipendam gitu. Terus yang kedua itu ada petet. Kalau petet juga sama, dia tuh dari solar tapi udah timbul akar gitu tuh, seperti itu. Namanya petet gitu. Petet. Pakai didi kan? Pakai didi. Iya, petet. Oh, ini kan dado kan pakai tata.
Kalau Didi. petet kan nggak pakai didi. Iya, petet. Terus ada juga sarang gantung. Kalau sarang gantung itu dia yang biasa untuk bistek. Jadi apa ya? Kayak solar juga, tapi dia tuh dari atasnya gitu tuh, dari pucuknya gitu, dari pucuknya gitu, seperti itu untuk bistek. Seperti itu. Nah, kalau di sini yang di Pulau Sari kemarin itu cuman ada 2 yang bisa dari solar sama dari steknya gitu. Tapi untuk steknya itu harus ngambil pucuk yang paling atas, yang paling muda Pak. Yang untuk bagus itu yang paling muda gitu, seperti itu. Itu untuk penanamannya. Ada lagi nggak? Baik, kalau ini ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Juliati hadir dan teman-teman semua dari UPCB, teknologi, kemudian dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, juga grup dari Kremov. Saya senang sekali bisa bertemu di tempat ini. Saya pertama kali kesini tahun 2000-an ya, meneliti tentang gunung yang saya anggap sebagai the holy mountain. Setiap kerajaan itu punya holy mountain, gunung suci. Kalau Banten Girang itu gunung sucinya Pulau Sari, Majapahit biasanya Penanggungan. Dan di situ kompleks suci, jadi para Brahmana kumpul bertapa, support secara moral pada kekuasaan politik yang ada di daerah pantai, di daerah darat. Tapi yang paling penting sekarang mari kita keluar dari Banten dulu untuk melihat Banten. Kita ini ada di dalam Banten, nggak bisa lihat Banten. Jadi kita keluar dulu, anggap bahwa kita ini orang Eropa. Tidak ada Banten. Yang mereka kenal adalah satu pulau yang jauh entah di mana, yang biasa disebutnya timur saja. Jadi disebut kita ini timur karena diambil dari barat, sehingga kita menyebut mereka jadi barat. Nah, kita mulai dari tulisannya Anthony Reid, Jaringan Niaga Asia Tenggara. Kemudian Dennis Lombard juga menulis Kota Fuzawane. Kemudian di Indonesia kan menjadi Nusa Jawa Silang Budaya. Ada 2 clue yang bisa kita ambil. Yang pertama, kedua sejarawan hebat ini ya, yang satu dari Selandia Baru, yang dari NU Australia, yang satu dari Paris, dari ES Paris, itu menyebut Indonesia ini Asia Tenggara menyerupai lautan Mediterania yang ada di Eropa, yang menghubungkan antara barat dengan timur dekat. Yang disebut timur dekat itu Lebanon, Israel, Palestina. Dan lautan itu justru bukan memisahkan daratan. Dalam konsep ruangan mereka, justru lautannya menghubungkan daratan. Sehingga kontak-kontak kebudayaan, politik, dan ekonomi lebih banyak dari pulau ke pulau. Malah daratnya kosong, tidak ada kontak. Karena tidak ada jalur. Jadi jalur utama adalah laut itu sendiri. Kembali pada jalur, kenapa kita sebut jalur lempah? Itu untuk membedakan dengan jalur sutra, Silk Route. Jalur pertama di dunia yang ditemukan adalah jalur sutra, yaitu dari barat ke timur dengan menembus padang pasir Gobi, Gurun Gobi. Jadi dari mulai timur tengah lewat Azerbaijan, kemudian Kazakhstan, terus sampai Asia Tengah, sampai ke Peking, sampai ke Cina ya, Beijing itu, sampai ke pulau namanya ada yang sebut Zaitun. Entah siapa yang ngasih nama Zaitun, tapi bahasa Cina bukan Zaitun apa? Saya lupa. Fujian apa ya? Satu provinsi itu. Nah, jalur itulah yang membuat adanya pertukaran. Apakah itu ekonomi, apakah itu kebudayaan. Bisa juga karena ada pertukaran ekonomi, kebudayaan, ada pertukaran perkawinan. Sehingga ada disebut daerah Cina yang disebut dengan Uighur. Itu sebetulnya rasnya ya kan, ras Asia kecil gitu. Separuh Timur Tengah, separuh Cina, separuh Eropa gitu kan. Sulit untuk melihat itu satu ras sendiri. Kebudayaannya juga sendiri, tapi secara politik dia masuk ke wilayah Cina. Nah, Silk Route itu suatu perjalanan yang sangat sulit.
karena harus menghadapi padang pasir yang ganas, mungkin juga pasukan-pasukan atau perampok-perampok. Tetapi itu dianggap jalur yang terpenting pada waktu itu. Kenapa? Sutra itu. Jadi sutra itu adalah produk yang luar biasa bagi raja-raja untuk memperlihatkan karisma dia. Ada kain yang jelek, kain tenun biasa ya. Tapi raja-raja dan bangsawan, menteri-menteri kebanyakan pakai baju yang bagus, sutra, ya kan? Dan sutra waktu itu hanya ada di Cina, teknologi sutra. Mungkin sejak dinasti Han sudah ada orang membuat sutra. Nah, tiba-tiba ada satu peristiwa penting di mana informasi tentang barang-barang, produk-produk hebat yang dari timur ini sampai ke Eropa. Dan banyak orang Eropa mungkin mendapatkan kekayaan yang luar biasa karena dia punya akses ke timur. Aksesnya bisa aja bahan pangan, bisa bahan sandang, ya kan, bisa yang lain-lain. Nah, yang paling penting di situ adalah ada emas. Di pikiran orang Eropa adalah yang pertama adalah produk unggulan dalam bentuk emas, era emas. Karena ada emas itu mereka ingin mencari. Kalau saya beli di Eropa emas pasti harganya jauh lebih mahal, berlipat-lipat. Tapi kalau saya bisa masuk ke tempatnya, produsennya mungkin lebih murah. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, kemudian mereka mencari di mana tempat itu. Ada satu gelombang penemuan daerah baru. Ada yang ke timur, ada yang ke barat kali ya, sampai ke Amerika. Amerigo Vespucci. Orang katanya sih orang pertama yang menemukan benua Amerika. 16. Tapi ternyata sebelum Amerigo Vespucci, orang Italia masuk, sudah ada orang-orang yang lebih dulu dari orang Eropa masuk ke Cina, ke Amerika. Ternyata orang-orang seperti itu bukan hanya ke Amerika saja, ada juga yang ke barat. Setelah penemuan siapa yang menemukan pelukis itu, filsuf bahwa dunia ini bulat? Ahli Kopernikus ya. Yang mengatakan itu, dan itu terpengaruh semua. Ingin membuktikan benar nggak dunia ini bulat. Berarti saya harus ikut sebaliknya. Maka kalau Anda ke timur, saya dari ke barat, ya kan? Nanti akan ketemu. Untuk menjadi apa? Emas tadi. Nah, era emas ternyata mereka tidak menemukan yang hebat, tetapi ada yang lain. Nah, sambil mereka berjalan menemukan dunia baru, benua baru, ternyata sudah ada transaksi hubungan dagang antar Asia Tenggara dan Asia Timur. Jadi jauh sebelum orang-orang Eropa ke sini sudah ada hubungan yang kuat antara Indonesia, Asia Selatan, dan juga Asia Timur. Asia Timur itu biasanya sebutnya Cina ya, Jepang, Korea, Taiwan. Sedangkan Asia Selatan itu pasti India. Yang sekarang ada Pakistan, Bangladesh, macam-macam. Nah, sebetulnya penemu pertama jalur laut inilah mereka, bukan orang Eropa. Kenapa? Kita tahu Fahien siapa? Fahsien ya. Jauh sebelum ada Majapahit, sebelum ada Pajajaran, sebelum Sriwijaya sudah ada hubungan dengan Cina. Fahien itu menceritakan, dia datang ke sini, kemudian kembali ke negerinya, menceritakan bahwa ada satu negeri di sini, Kolotan ya, dan prasasinya Aruten. Para sarjana mengatakan yang disebut dalam sumber Cina itu Kolotan sebetulnya Aruten. Dan Aruten itu salah satu prasasti yang dibuat pada zaman Tarumanagara. Yang pada zaman itu dia bikin prasasti juga ada di Banten, yaitu di Sungai Cidangnyang, Munjur Paneglang. Ini ada apa sebetulnya sih, gitu kan? Kenapa jauh-jauh dari Cina datang ke sini? Kan nggak mungkin mereka hanya untuk belayar, pasti mencari sesuatu. Dan sejarawan jarang sekali mengungkap apa yang dicari. Arkeolog jarang sekali mengungkap apa yang dicari. Mereka hanya ingin buktikan benar nggak berita ini. Satu, kerajaannya di mana, siapa rajanya, kemudian lokasinya di mana, dan seterusnya. Tapi tidak ada yang bisa menjawab, minimal mengajukan hipotesis bahwa yang dicari adalah ini barangnya. Iya kan? Terus yang dibawa dari Cina apa? Pada masa abad 4 Masehi. Dinasti apa pada waktu itu? Ada dinasti Han, kan belakang ada bersembunyi. Han sudah ada penyempurna keramik dan di beberapa tempat ditemukan kepingannya. Salah satunya di daerah Bekasi,
di daerah Bunia. Babelan sekarang. Ya, Babelan. Babelan ya. Ada keramik dari Cina zaman Han, artinya sebelum Masehi sudah ada. Terus prosesnya bahasa apa? Bahasa Sanskerta. Hurufnya huruf Pallava, Pranagari. Itu dari mana? Bukan bahasa kita. Dari India. Berarti sudah ada dua bangsa masuk ke kita. Dan yang utama apa yang pertama didatangi? Bukan Jawa Timur, bukan Bali. Ya kan? Bukan Aceh. Tapi Jawa bagian barat. Sungai Citarum, ya kan? Taruma. Kemudian ada Sungai Cisadane, masuknya tembusnya kan hulunya dicari di tempat yang sama di Bogor. Ya kan? Ada juga belakangan masuk Cibanten. Sungai-sungai itu sebetulnya sudah dikenal lama dalam bahasa mereka. Sebagian ada yang pelampung, yang disebut dengan tulang powang ya, tulang bawang, ada juga wais putih, ada juga di situ. Jadi pertanyaan saya yang belum kejawab adalah mereka cari apa ke sini? Apakah cari emas? Guru saya Deni Loka almarhum mengajukan satu hipotesis bahwa dilihat dari sejarah perdagangannya ada beberapa fase. Fase emas selesai dan Pak Sartono pernah nulis, ya, Profesor Sartono bukan Kartodijo ya, Pak Sartono geologi pernah menulis ada tambang emas pertama di dunia, yaitu di daerah Bengkulu. Dan buktinya ada batu-batu untuk menumbuk emas granit. Beda, emas ada dua jenis, ada emas placer, ada emas primer. Nah yang ditumbuk tuh emas primer. Kalau emas placer itu biasanya didulang, ya kan? Emas granit batuan itu tumbuk Pak, karena dia menempel di granit. Kalau nggak percaya silahkan datang ke gunung itu sekarang masih yang granit Pak. Dengan yang alat untuk menumbuk itu granit Pak, yang kayak plat di batu itu ada plat sudah. Era emas selesai sebetulnya. Dan kenapa orang-orang Eropa menyebut kita India? Oost-Indie bahasa Belandanya, artinya India Timur. East India ya. Iya, nggak dikenal Indonesia, nggak dikenal Jawa, East India. East India. Berarti mereka hanya taunya India. Iya. Bahkan ke Amerika juga nyebutnya Indian. Yang dicari orang Eropa Pak, India. Karena daerah yang terdekat mengirim rempah itu India. Cocok nggak dengan pertanyaan Mas Adit tadi? Jangan-jangan lada juga memang awalnya India. Ya kan? Tanaman apa tadi? Asli India. Endemik India, bukan pandemik ya, endemik India. Saya takutnya salah dulu. Pandemi. Iya kan? Indianya yang dicari. Sampai India kaget. Loh, barang ini bukan dari kita, bukan. Barang ini bukan dari India, bukan. Dari mana? Lebih timur lagi. Jauh naik lagi. Bikin rute baru lagi. Asia Tenggara. Ternyata sudah lebih ramai dari India, Asia Tenggara ini. Ada Tarumanegara, sebelum Tarumanegara ada Kutai. Iya kan? Orang India sampai ke sana. Bahkan nyebrang ke Sulawesi, ke kampungnya Pak Juliadi, Sungai Karama. Ditemukan arca Buddha ya, Sempaga di situ. Saya masuk mau ke pedalaman Sungai Karama, perbatasan antara Sulsel dengan Sultan. Saya temukan kuburan dengan duni. Duni itu semacam peti kubur. Ya kan? Di dalamnya itu banyak sekali manik-manik. Ada gading-gading. Manik-manik orang Indonesia pada waktu itu belum bisa bikin. Yang dikenal manik-manik dari dua tempat, dari Cina sama dari India. Ada manik-manik kaca, ada manik-manik cornelian. Kayak batu cincin, batu akik gitu. Itu kuburan semua. Saya ambil, takut saya. Takut apa? Sebagai arkeolog saya luntur, ya kan? Bukan takut karena dikejar-kejar sama pemiliknya, ya kan? Nah itulah prinsip kita adalah bahwa negara kita dicari oleh berbagai bangsa karena ada sesuatu. Era emas selesai, era kedua produk hutan. Mungkin sebelum lada, mungkin lada sudah ada waktu itu, tapi produk hutan dicari. Apa itu produk hutan? Gaharu. Sekarang lagi dikembangkan. Ya kan? Tahun 80-an harga gaharu sekilo sudah 12 juta Pak. Terus sekarang berapa? Gaharu ada berbagai jenis. Ada gaharu ini macam-macam. Pebisnis gaharu tahu.
Untuk apa? Pengharum, Pak. Ya kan? Apalagi? Tadi damar. Ya kan? Damar macam-macam. Ada damar batu, ada damar yang buat bikin kelembek. Tahu nggak kelembek? Bahan rok menyan. Oh ya. Lobot. Ya kan? Tapi ada yang damar yang kualitas jauh lebih hebat dari segalanya. Setara dengan minyak kasturi, yaitu damar dari barus. Jadi nggak aneh kalau pengharum ruangan disebut kapur barus, Pak. Bapak tidak tahu apa itu kapur. Jadi itu sebetulnya damar. Yang asli adalah bening, dipegang ini hangat dan aromanya menghilang-hilang. Dan di India itu sudah ada industrinya, Pak, untuk pengharum parfum. Dan di daerah Timur Tengah sudah menjadi parfum unggulan sampai ke Armenia yang sekarang lagi perang nih dengan Azerbaijan. Karena berita tentang kapur barus ada di naskah bahasa Armenia. Ada apa Armenia ini? Di Asia Tengah. Jauh ke laut kan Armenia dikelilingi, ke Turki, ke Iran, Persia baru bisa keluar. Di Armenia juga kan pusat peradaban juga kan. Iya, zaman dulu Armenia Babylonia. Kemudian itu yang terkenal dari sana itu adalah Alexander Berna dari Makedonia. Ya kan? Sampai ke sana arum dari kapur barus itu. Orang nggak tahu barus itu sebenarnya nama tempat. Saya penggalian di sana dengan kawan-kawan, dengan guru-guru saya di barus itu, dan kita sudah hampir tidak menemukan lagi pohonnya. Karena waktu itu belum ada teknologi untuk menilai mana yang tidak semua pohon mengandung barus, mengandung kapur itu. Nah itu banget. Seperti itu halnya juga garu, tidak semua pohon garu mengandung garu. Kalau tebang semua cari asal-asalan, ya habislah hutan. Saya yakin di sini juga ada damar. Saya menemukan pohon damar di sini. Om Firman tahu nggak di sini ada nama tempat toponim yang pakai damar? Yang saya ke Baduy pasti tahu. Lewi Damar. Iya kan? Ada tempat Lewi Damar. Artinya jurang, ya kan? Gawir yang banyak pohon damarnya. Pasti ada sesuatu. Ada ya, damar. Banyak toponim yang kita Komang. tidak. Masih ada damar. Ya kan? Itu hasil hutan. 1 kayu gaharu, 2 sandalwood, ya kan? Ada juga yang kencana sebutnya ya. Ada juga kayu yang lain, Pak, macam-macam. Salah satunya adalah gunung ini apa namanya? Pulasari itu nama jenis tumbuhan untuk parfum. Ibu-ibu tahu nggak? Sering minum jamu gendong nggak? Ini udah. Coba bantuan analogi itu. Tanya jamu gendong. Ini aromanya buatan. Jamu itu kan aromanya khas dari adas dan pulasari. Itu pohon rimpang. Adas dan pulasari, 2 jenis yang berbeda digabungin itu aroma jamu tuh khas, Pak. Nggak bisa pakai parfum refill, Pak, itu, Pak. Ya kan? Itu khas bener gitu. Adas, pulasari mesti ada dalam unsur jamu. Dan itu pengharum. Dan itu bisa di Kalimantan masih pakai untuk ukur bedak. Untuk pelindung. Tolong cari, masih ada nggak pohon pulasari di sini? Pohon adas ada nggak? Ini saya terkait dengan Profesor Agus. Sebenarnya Pak Agus sendiri mengatakan itu menurut beliau itu dari pohon pole. Ada yang tahu nggak pohon pole di sini? Pule. Ada kan? Ada. Yang kayak gini tidak kan? Itu adalah pohon keramat. Biasa di tempat-tempat suci ada pohon itu. Pule. Identifikasi. Warna putih dalam. Jadi era emas, era hasil hutan baru masuk ke era kebun, Pak. Lada bukan hasil hutan. Dia rimpang, merambat. Tanpa turus dia nggak akan hidup. Iya kan? Dia memerlukan tempat untuk dia tumbuh. Era kebun ini kapan mulainya? Kita taunya ada rute rempah, rute ini. Kan rempah bukan hanya lada saja. Ada ledakan. Mungkin dulu rempah bukan bisa pala, bisa cengkeh belakangan. Kayu manis ya. Orang Indonesia taunya Pulau Rempah itu Ternate, Tidore, Ambon. Yang lain nggak dikenal Pulau Rempah. Padahal yang disebut jalur rempah aja seluruh Asia Tenggara rempah, Pak. Saya cek produk lada pada masa jayanya itu adalah 2 yang paling hebat. 1 Aceh, karena itu dia bisa berjaya. Aceh Darussalam. Yang kedua adalah Banten. Lainnya mendukung. Banjarmasin produk lada, ya kan? Kota Waringin produk lada. Silakan diperiksa di Dah Register. Setiap pelabuhan
Kalimantan, Sumatera, Jawa ada menghasilkan lada. Tapi pada masa kolonial, Efeoso dikumpulkanlah oleh KWC di Batavia. Sebelumnya, setiap raja berhak untuk mendagangkan secara otonom lada. Nah, kapan lada mulai diproduksi? Kita mendapatkan informasi yang agak kuat itu dari Francesco Deza, ya kan, yang berkunjung untuk mencari rempah. Orang Portugis yang pertama kali melakukan hubungan dengan Banten. Dan kalau kita lihat petanya, peta Banten, itu dia hanya bisa melihat peta hanya garis pantai. Apakah dia lewat Selat Malaka? Saya pikir dia lewat Selat Malaka, karena waktu itu Malaka sudah dikalahkan. Sudah direbut oleh dia tahun 1511. Ya kan? Kesultanan Malaka. Jadi gubernurnya adalah Albuquerque. Ya kan? Dari situlah dia mencair rempah ke kita. Karena apa? Banten sudah dikenal dalam sumber Cina dan sumber sebelumnya. Mungkin dia juga dapat informasi dari India. Ada nama tempat namanya Bantam atau Sunda. Maka dia tengah ke sini. Tapi salah, masuk ke selatan, masuklah dia ke Sunda. Sehingga dari situlah ada peta Panimbang yang sekarang disebut Teluk Lada. Teluk Panimbang. Kita belum melakukan riset apakah Panimbang pada waktu itu garis pantainya seperti sekarang ataukah lebih masuk lagi ke dalam. Karena di sekitar itulah tempat bermuaranya sungai-sungai tua, terutama Cidanghyang. Kenapa disebut Cidanghyang? Cidanghyang tahu kan istilahnya? Istilah Hindu kan, Sanskerta kan, untuk menyebut para pendeta. Artinya tempat suci kan. Nah di hulunya itu tidak hulu sebetulnya, di pertengahannya ada prasasti Tarumanegara. Pertanyaan lagi yang muncul, kenapa raja jauh-jauh, Raja Purnawaraman yang konon katanya ibu kotanya sekitar Bekasi, kok bikin prasasti di tempat yang terjauh? Bikin legitimasi di situ. Itu banyak pertanyaan kita yang nggak terjawab. Lewat darat kayaknya mustahil. Berapa gunung harus dilewati? Lewat sungai nggak nyambung. Kalau di Kalimantan 1000 km lo masih bisa pakai perahu sampai ke Muara Tewe dari Banjarmasin. Dari sini nggak. Artinya lewat laut kan? Jalur laut sebelum India datang sudah ada. Tapi pertanyaan saya, kenapa Purnawarman membuat prasasti peringatan inilah raja yang harus diakui, menunjukkan kekuasaan dia. Ini diklaim sebagai wilayah kekuasaannya, Banten Selatan, Banten Barat. Pertanyaan saya, harus ada sesuatu sebelumnya. Jangan-jangan sebelumnya memang sudah ada satu kekuasaan politik yang dengan proses itu kekuasaan politik harus mengakui saya raja yang terbesar, Purnawarman ini. Dan itu belum jawab. Ada selentingan Salakanagara lah, inilah, wallahu alam. Sampai sekarang kita belum menemukan. Yang kita temukan sebelum itu baru tradisi megalitik. Ada dakon, ada batu lumbang, ada apa tuh altar tuh namanya istilahnya? Dolmen. Ada arca yang masih primitif lah. Iya kan? Iya. Saya nggak mau nyebut Indonesia. Arca masih primitif, tidak memberikan atribut Hinduisme gitu kan. Iya kan? Nah, si Francesco Deza ini menyebutkan bahwa rajanya adalah Samyam. Samyam mungkin dari kata Sang Hyang. Itu gelarnya. Namanya nggak disebutin. Itu Raja Sunda. Sehingga terjadilah satu misinterpretasi antar para sarjana, terutama De Barros dari Portugis sendiri. Yang disebut Sunda yang disebutkan dalam bahasa Portugis adalah Jayakarta yang kemudian. Tapi itu biarlah promik itu, karena pagi sudah menjelaskan, Claudio, bahwa yang dimaksud dengan Sunda itu, pelabuhan Sunda itu adalah Bantang. Iya kan? Bantang. Dan dia mengatakan bahwa itu mereka bertemu di pelabuhan. Padahal menurut hasil penelitian arkeologi, ibu kota waktu itu Banten Girang. Bukan pelabuhan, itu ibu kotanya. Jangan-jangan Banten lama yang kemudian menjadi ibu kota Kesultanan Banten itu sudah jadi pelabuhan sebelum ada kesultanan. Artinya apa? Sejak abad 10 sudah jadi pelabuhan. Mungkin sebelumnya sudah ada pelabuhan karena di situ sudah ada patung arca Nandi di Karangantu. Jadi jangan klaim bahwa Banten lama dibangun pada masa kesultanan, tidak. Ada lagi Pak nantinya.
Hah? Ada Lagi tuh, bertambah lagi Pak. Jadi ini menarik. Jadi kita sedang mencari fajol-fajol yang masih terpisah. Ada Yoni juga. Ada Yoni juga. Ya itu tambatan perahu itu Yoni. Loh kan. Bayangkan Pak. Dan itu ukurannya besar. Saya diskusi dengan Pak Agus, Prof Agus. Kemungkinan besar itu ada pusat peribadatan besar. Kalau Di- Puncak itu di mana? besar daerah-daerah situ. Lokasi itu. Ya Cikande juga ada jadi petunjuk buat kita. Ya, era emas, era mineral berarti kan, era hutan, era kebun. Nah, era kebun ini yang paling panjang karena bersamaan dengan tingkat kemajuan Eropa, ya kan? Apa itu? Perdagangan. Kemudian penemuan daerah baru, sehingga orang Eropa tidak lagi diam di Eropa, kemana-mana dia mencari sumber daya untuk membangun perekonomian dia. Ada yang ke Amerika, menguasai Amerika. Jadi Amerika itu tidak hanya Inggris, ada Prancis, ada Belanda, ada Portugis, ada Spanyol. Kita tahu Lionel Messi itu siapa? Warga negara apa? Argentina kan? Argentina. Dia bahasanya Spanyol, berarti masih kurang Spanyol. Ya kan? Sementara yang main di apa tuh? Paris Saint-Germain siapa tuh? Nomor 10. Yang dari Brasil? Neymar. Bahasanya apa dia? Portugis. Berarti nenek moyangnya dari Portugal. Jadi di Amerika itu ada yang bahasa Portugis, negara ada yang bahasa Spanyol, ada yang bahasa Belanda, di Quebec sekarang masih Prancis seperti itu. Tapi nggak ada yang ke kita. Kenapa? Kita sudah punya peradaban. Di sana hanya peradaban Maya, Aztec, dan lainnya. Dan itu sudah deep monumen. Di kita masih living monumen. Siapa bilang bangunan megalitik mati? Tidak. Secara fisik dia tidak berfungsi, ya kan? Tapi secara spiritual masih hidup di kalangan kita ini. Kalau dibiarkan orang, saya bisa pasang kembang di situ, iya kan? Karena ada kekuatan di situ, ada getaran. Pak Alam yang tahu nih, iya kan? Jauh sebelum Batan Girang ada, sebetulnya sudah ada pemukiman itu. Jangan-jangan Lada sudah ada di Banten sebelum Batan Girang. Karena Batan Girang sudah maju dengan Lada, Pak. Raja Sangiang, Raja Batan Girang sudah menjanjikan 60 karung lada kepada orang Portugis dalam rangka diizinkannya membangun benteng yang ada di Cigede, yaitu Cisadane sekarang. Artinya apa? Sudah jadi produk itu. Dan diceritakan di dalam kisah perjalanan Tomé Pires tahun 1215 yang ditulis ulang oleh Armando Cortesa tahun 1944, disebutkan bahwa perdagang daerah Banten itu atau Sunda sudah mengirim banyak produk pangan dan kata lada disebutkan itu sebelum datangnya Francesco Desa tahun 1544. Tahun 1512-15 sudah disebutkan kita Banten Girang ini, Banten Sunda ini sudah menghasilkan lada. Jadi lada pada itu dari mana? Sampai sekarang belum ada ditemukan. Karena bukti dari lada purba ini belum ditemukan, Pak. Baru toponim. Di kita ada Teluk Lada. Ya kan? Di Bogor ada Pak namanya lada. Apa tuh? Kebun pedes. Nah, di Bogor ada kebun pedes. Ya kan? Jalurnya Ciliwung. Stasiun. No, stasiun Bogor di dekat itu. Dekat rumahnya Pak itu Hamzah Has. Iya kan? Bukan di kita aja nama ini. Kebun pedes itu loh, baru toponim saja. Kita sedang mencari lada yang tumbuh sekarang. Tradisinya baru puluhan tahun yang lalu. Teknik itu baru. Banyak orang Lampung di sini termasuk nanam kopi dari Lampung semua. Orang Banten menyerap teknologi dari Lampung. Karena Lampung yang paling bertahan produksi lada terbesar. Kenapa? Karena Sultan mendukung itu. Dan Sultan tidak pernah membuat base fluid, Jadi Sultan sebagai apa? Gak enak saya ngomongin.
Sultan mengawasi perdagangan yang omsetnya besar. Bahasanya ya. Itu yang penting. Sesuatu yang menjadi besar harus ditangani oleh pemerintah. Kekuatan politik harus kuat. Kenapa? Pemerintah juga ditekan oleh monopoli luar negeri. Pada saat dia jadi booming, itu perairan Banten dikelilingi oleh kapal-kapal. Jual ke saya dengan bendera macam-macam. Kalau keuntungan 30 lipat, saya berani ngedongkar pistol. Meriam, ya kan? Jual ke saya kau, kalau enggak awas. Ah, nggak usah saya korban. Saya blokade lautnya. Kapal Banten punya kapal apa? Banten punya meriam apa? Itu loh. Nah, saking itu hebatnya lada itu seperti antorium zaman bunga itu. Semua orang nanam antorium, ya kan? Dibikin majalahnya, ya kan? Semua, wah. Dulu belum ada Facebook kalau nggak salah, ya kan? Semua punya antorium. Tiba-tiba hilang. Nah, semua juga menanam lada, ya kan? Pertanyaannya, apakah orang Banten makan lada tiap hari? Kan enggak. Itu eksotik kok. Itu produk eksotik. Saking hebatnya itu duit beredar banyak di Banten, bisa beli keramik yang mahal-mahal. Keramik yang termahal tuh ada di Banten Lama, Banten Girang, Cingpai, ya kan? Cingpai yang bening biru langit itu. Kemudian Longcuan, bagus-bagus keramiknya dan mahal. Saladon itu yang biasa dipesan oleh Sultan Saladin sampai Timur Tengah. Produksi terbatas. Iya, terbatas. Itu sebelum Ming ya. Nah, hasil-hasil penggalian arkeologi menjelaskan itu. Perdagangan pada abad 9 belum ada perdagangan yang luar biasa. Mungkin hanya pertukaran. Keramiknya juga jarang. Silakan tanya. Baca bukunya Pak Gio tentang penggalian di Banten Girang. Itu tang bisa dihitung. Keramik zaman tang. Ya kan? Karena itu lebih percobaan. Meledaknya pada zaman Yuan. Song, Yuan, Ming. Itu meledak. Dan semua orang nanam lada. Karena semua orang nanam lada, nggak ada yang nanam beras, nasi. Terpaksa Sultan harus impor dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur dia sedang berkuasa Sultan Agung. Ya kan? Belanda menyantap di Batavia. Terjadilah kita kekurangan kelaparan. Terjadilah semacam konflik di istana. Ini setelah Islam ya. Dan lada keputusannya harus ditebang, dicabut. Bayangkan. Revolusi pertanian. Iya, ini seperti boom minyak, oil boom. Semua orang dengan enak beli apapun dengan karena emas waktu itu seperti seperti emas hitam lah. Emas hitam. Nah, lada juga waktu itu emas hitam. Apa? The golden black atau black golden ya, black gold ya. Golden black. Emas hitam itu lada. Karena apa? Kenapa disebut hitam? Sifat dulu. Ya kan? Untuk membedakan dengan emas. Nah, pada waktu itu Banten dikenalnya hanya hanya lada hitam. Lada hitam itu sederhana tekniknya. Petik, lada tidak boleh dipetik yang merah. Karena sudah nggak pedas lagi, kurang pedas, entah kenapa. Jadi kalau kopi, petik yang merah. Kalau lada jangan sampai merah. Pas matang-matang itu mau ke merah, itulah diambil. Dijemur, disimpan di karung setengah hari atau 1 hari, jemur. Udah jemur, karungin, jual, selesai. Tanpa proses apapun. Dikarungin. Ya kan? Nah, lada putih kita nggak mengenal itu. Yang dikenal lada putih itu dari Bangka. Sampai sekarang masih dibikin karena orang Bangka yang bikinnya ternyata dari China. Direndam semalam sehingga pada saat dijemur dia bersih dan memang putih, bersih. Kalau lada hitam dengan kulit-kulitnya kayak saya keriput gitu, saya udah tua itu kan. Iya kan? Jadi beda. Kalau lada yang hitam itu untuk proses makanan, memasak, kalau ada yang putih adalah untuk untuk meja, di meja. Kalau kita goreng kentang French fries ya kan, pakai lada putih bukan lada hitam. Ada juga yang suka lada hitam. Aromanya beda pasti. Jelas. Iya kan? Iya, Pak. Tapi dijual lagi. Pertanyaannya restoran kita ladanya impor. Padahal kita punya kebun lada.
Nah, gimana caranya? Ini lada kita angkat lagi. Nah, katakan kalau di Lampung ada lada pedas, di Banten ada tapi lebih pedas dari Lampung gitu. Ya kan? Kenapa? Ditanamnya di Pulau Sari, Gunung Suci. Ini kan dagang kita. Branding. Ya kan? Tapi keramiknya impor dari Cina lagi. Keramik. Apalagi yang belum dijawab sama saya tadi? Apalagi tadi Pak Tateng tadi apa? Jalur. Iya, jadi kita masuknya jalur rempah itu sebetulnya adalah jalur yang laut, Pak. Dari Eropa, Timur Tengah, India itu jalur rempah. Dan baru kedua. Era emas selesai, era hutan selesai, era kebun selesai. Ya kan? Satu lagi. Era rempah maksudnya ya. Era emas, era hutan, era rempah, era kebun. Masuklah awal kolonialisme melalui VOC Belanda atau English Company, English East India Company. Jadi itu bersaing. Orang saat itu sudah mulai mengenal minuman eksotik, makanan eksotik, ya kan? Dan negara Eropa banyak yang bangkrut, Pak. VOC bangkrut untuk melawan peperangan dilakukan oleh raja-raja. Karena dia harus menggaji prajurit, membeli senjata, musuh dan sebagainya, bangkrut, diambil alih oleh negara. Ya kan? Negara juga bangkrut. Ya kan? Negara bangkrut loh Eropa loh. Pada waktu itu muncullah para konglomerat di sini, nanam modal, kapitalisme masuk ke Banten. Apa itu? Karet tanam, kopi ditanam, teh ditanam, dan lain-lainnya. Itu era kebun, kapitalisme. Disitulah tanaman yang ngeberagak disikat. Karena apa? Mulai ada semacam land reform, apa bukan land reform misalnya ya. Tanah harus dikuasai negara dan orang sewa di sini. Sejak zaman Raffles, praktek dia di India sempat dipraktekkan di sini, land rent, jadi sewa tanah, betul, sewa tanah. Dan itu tanaman kebun. Sisa-sisanya masih ada. Jadi bertumpuk itu masa itu periode pra-Islam, periode Islam, periode kolonial, periode modern Republik ini numpuk. Tanaman lada ada, ya kan? Tanaman kopi ada, sisa. Kemudian tanaman apa lagi tuh? Teh ada. Jadi numpuk itu era itu di permukaan yang sama. Kita masuk, kita pilih-pilih. Ini yang kapan ya? Ini yang kapan ya? Persoalannya setiap penggalian kita lupa bahwa itu ada data sebetulnya yang hilang di tanah galian kita. Apa? Polen. Kalau kita di Banten Girang nggak lupa kemarin, kita akan ambil polen. Siapa tuh ada polen lada? Polen tuh nggak? Serbuk sari. Itu bisa ditemukan dan bisa ditanggalin, bisa diketahui periodenya dan jenis pohonnya. Nah, sekarang ada penemuan baru, yaitu perlunya pitolit. Jadi bahan organik yang dibungkus oleh semacam karbonat dan itu tahan. Itu bisa ditemukan dan itu bisa diukur dengan lab. Usianya, jenis tumbuhan. Upaya kita para arkeolog setiap penggalian dimanapun, setiap ember galian jangan disia-siakan. Bawa ke lab. Lab kita sudah hebat di Puspitek, kita usulkan ke sana, ya kan, untuk analisis pitolit atau polen. Akan tahu ini lada abad berapa. Ini cengkeh abad berapa. Selama ini kita cukup bahagia kalau menemukan keramik karena ada pertanggalan relatif. Kalau Banten Girang keramiknya abad 9, maka dia pasti abad 10. Ya kan? 9 sekian. Kalau keramiknya zaman Han berarti abad 1 Masehi. Kalau di sini kita menemukan keramik zaman Han, mungkin Selakanagara sudah ada di sini. Saya menemukannya abad 9 10. Sama dengan keramik Banten Girang, demikian juga arca-arcanya. Mudah-mudahan aja kawan-kawan kalau ada satu titik tempat kita curigai, hati-hati kalau ada bekas-bekas candi, bekas arca, ya kan? Segera amankan tempat itu. Kalau perlu kita ngomong ke Polsek, ke Polres, amankan tempat itu. Karena menunggu kita harus penggalian, kita ingin sedang mengukur apakah ladanya itu memang
endemik dari India, apakah dulunya sudah ada pohon lada? Karena kita sama-sama satu iklim, tropis, dan lada adalah tanaman tropis. Saya juga bingung kalau di sini subur. Biasanya lada tidak subur di ketinggian 400 ke atas. Ini sudah 400 ke atas ini. Tapi seberapa hektar tanaman itu? Apakah itu sudah kebun profesional atau apa secukup apa adanya saja memanfaatkan lahan yang sempit yang ada. Kalau di Lampung itu hektaran, Pak. Ya kan? Ini hanya sekiranya belum jadi produk utama. Karena itu saya katakan karena lada bagaimanapun bukan kebutuhan pokok. Benar Kementerian Pertanian, lada bukan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah jagung, beras, ya kan, kacang kedelai. Tiap hari kita makan tempe, tahu, dan itu sebagian masih impor. Lada hanya untuk bumbu. Nggak tahu saya di Eropa diolah untuk apa? Apakah untuk penghangat? Karena katanya juga sebagai penghangat untuk daerah dingin. Udah dengan lada, ya kan? Coba aja kita makan sudrek, susu bandrek, rasanya enak kan, adem. Gitu Pak Yudadi dan kawan-kawan semua. Saya nggak bisa jawab semua, tapi yang paling penting adalah kita ingatkan kembali, jejak itu pasti ada. Berapa abad pun jejak itu ada, cuman kita mungkin belum bisa menemukan saat ini dengan cara seperti ini. Ada teknik lain kembali yang kita bisa temukan kalau itu situ-situ data-data. Dan sekali lagi, kebun lada memang banyak, tapi istilahnya perorangan, belum menjadi satu tanaman yang dikelola oleh perusahaan, tanaman perorangan. Seperti halnya kopi. Kopi juga bukan kebun, Pak. Jadi istilah kami kopi itu hutan kopi. Kadang-kadang jadi sendiri. Jangan-jangan lada juga jadi sendiri dulu. Dimakan oleh burung, setelah dia manis kan dia manis juga kalau sudah merah kan. Kemudian dikembalikan ke tanah, dia tumbuh lagi, jadilah petet. Iya kan? Dan itu ada teknik. Sekarang nggak masalah dengan teknik ini. Sekarang saya pikir teknik tradisional nggak pentingnya. Tidak terlalu penting untuk kita ketahui, karena itu perlu studi etnografi, analogi etnografi, dan itu baru. Jadi yang harus kita cari adalah sejak kapan jalur ini ada. Nggak mungkin tiba-tiba jadi jalur ramai, ya kan? Pasti ada rintisan jalur itu dari kemana. Pertanyaan kita adalah kembali lagi kepada berita Portugis. Portugis membuat peta abad 16 awal. Panimbang sudah disebut. Jadi kecamatan Panimbang itu bukan nama baru, Pak. Ya kan? Kenapa disebut? Berarti sudah ada sesuatu yang ramai. Sudah jadi pelabuhan. Jangan-jangan itu memang lada yang dari sini tidak dibawa ke Banten Lama, Pak. Bukan ke utara ya? Bukan ke utara, tapi kemana? Ke Teluk, ke Selat Selat Sunda ya, ke Selat Sunda. Kenapa sebut Teluk Lada? Mungkin juga bukan hanya dari sini lada. Bisa juga di daerah daerah Munjul, dekat-dekat prasasti itu. Mungkin juga Purnawarman tidak sembarangan membangun prasasti di situ. Ada sesuatu di sini yang untuk mensuplai daerah Jakarta dengan produk kayak gitu. Itu bagaimanapun adalah emas hitam. Dan konon katanya informasinya lada bisa menjadi alat tukar di Eropa waktu itu. Karena harganya sama. Jadi siapapun yang dijualkan lada pasti kaya raya di Eropa itu. Saya punya keyakinan kita akan menemukan sesuatu. Di sini curigailah setiap toponim yang menunjukkan kita pada masa lalu. Dan pra Islam ini sangat panjang waktunya. Van Hickeren menggali kubur tempayan di Anyarlor. Dia masih mengatakan itu proto sejarah. Tahun 300-an 500-an. Padahal Purnawarman kita sudah masuk zaman sejarah. Ada prasasti. Jadi ada peradaban yang gejlok, ya kan? Yang satu maju sekali, yang satu masih tertinggal. Yang satu sudah mengenal agama Hindu Buddha, yang satu masih prasejarah. Ibarat kita, di Cicakal Girang sudah Islam, di Kadu Ketuk masih agama biasa, Sunda Wiwit. Nah, seperti itulah peradaban. Tidak harus semua harus rata. Jadi hati-hati juga membuat priorisasi. Harus ada kondisi harus kita bisa menganalisis ruang-ruang yang ada di sekitar. Itu kajian besar. Jadi saya sekian, mudah-mudahan sudah terjawab semua. Kalau belum terjawab silahkan. Iya. Baik, terima kasih Pak Ali. Ini bagus. Mungkin pada saat processing yang berbeda.
mungkin di sana sudah merah, anggapannya merah bagus kan, baru dijemur, itu udah kualitas turun. Di sini mungkin karena suka yang hijau-hijau barangkali ya, yang hijau tua itu tanam, ya kan, dan hasilnya punya kualitas yang bagus. Kemudian subur nih terbukti kalau gitu. Jangan percaya Pak, namanya bandrek itu nggak bukan jahe loh, supaya pengen pedas. Iya. bubuk pedas disaring itu, makanya pedas itu. Coba di Serang itu bandrek itu, supaya manis pakai susu dikit. Iya, pakai itu. Makanya pedas amat nih, kok aromanya pedas. Emang Pak pedas Pak, kalau pakai jahe mah nggak pedas gini kayak gitu. Campurannya. Ya kan? Berarti bisa untuk minuman kan? Saya menemukan ini perbandingan aja. Pada waktu saya ikut festival Keraton Nusantara yang ke-10 di Kota Waringin, Kalimantan Tengah, saya dikasih minuman raja Pak. Saya dibawa ke keraton, di situ ada Perdana Menteri kasih saya olahan minuman khas Kesultanan Melayu. Enak Pak minumannya. Ini campuran nih campuran apa? Campuran apa ya? Satu adalah gula merah, 2 pakai jahe, 3 pakai apa tadi? Lada. Terus ini yang kenyalnya apa? Korma. Wih, India, Arab, lokal kumpul semua. Ternyata enak loh. Mau coba? Ibu-ibu coba ya. Bulan puasa nanti bikin bandrek, gula merah kan udah gula semut tuh. Gula merah, kemudian kasih jahe merah, brown sugar, red ginger, kemudian pakai red pepper lagi, red semua nih, ya kan? Terakhir pakai red dot, iya, yang merah juga red semua tuh. Pakai kurma, semua di blender ya kan? Cobain, rasanya enak banget. Kalau sudah bikin, Bagi-bagi. Dicoba ya, ini kuliner baru. Ini namanya minuman sultan. baik, makasih Pak Ali, ini banyak informasi dan memang sangat menarik sekali dan menantang sekali ini. Dan kegiatan kita ini memang ya semacam selain apa namanya mencari ini, tapi pancingan-pancingan untuk pengembangan berikutnya gitu. Lip, Yanuar, tadi banyak pertanyaan itu tadi. Apa Pak C? Lalu diambil dari kedalaman Banten. Itu polonnya menunjukkan polon beras padi. Apakah India sudah masuk? Ya kan? Ribuan tahun yang lalu. Saya nggak yakin. Ya kan? Jadi beras itu kan sereal. Dimanapun ada. Yang kita pikirin beras itu kan air, sadana yang gitu-gitu kan. Ya kan? Itu padi-padian juga gitu. Hanya mungkin tidak sama dengan sativa oris sativa mungkin. Tapi jenis padi-padian. Jadi sebetulnya sudah kenal. Jadi bagaimana dengan pola imigrasi yang dari Cina ke Filipina dan ke Sulawesi itu Pak? Saya mendapatkan informasi dari buku yang pernah saya baca, itu seorang profesor dari Korea, Kim namanya, Profesor Kim. Itu justru beras yang padi yang ditemukan, sekam padi atau apa yang ditemukan pada gerabahnya, konon katanya itu dari sini, dari Indonesia, dari Jawa, sekitar abad 4 Masehi. Di gerabahnya kan, gerabah itu kan biasanya di daerah pertanian adanya, Kemudian ya kan, dicampur itu ada bekas-bekas gabah, ya kan, itu nempel di gerabahnya, dan itu gerabahnya bisa dianalisis kandungan pempernya apa saja, salah satunya gabah itu. Tapi dia bilang dari Jawa gitu, abad sekitar 1 sampai 4 Masehi. bata-bata candi di Batu Jaya itu Banyak. tempernya ini. Iya kan? Iya. Itulah. Campurannya itu Berapa dengan petani dan padi itu selalu berhubungan. Nah sekarang kemudian ada apa sih? Pertanyaannya itu. Kalau padi kan settle ya. Iya. Settle ya. Kalau apa alat bukti arkeologi dari perkebunan apa lada itu apa sih sebetulnya? Coba dicari. Apa tadi Indri? Siapa namanya? Siapa itu? Nurul. Itu Nurul siapa? Setengah. Nurul. Astri. Kemarin tuh alat apa yang dipakai untuk ngolah? Molah itunya lada. Kalau dulu di kita yang pakai molahnya untuk kalau dulu kebun ladanya pakai bajaringan, saya enak banget tuh menemukan bajaringan sebagai buktinya, sebagai turusnya itu. Dulu kan kayu-kayu. Saya yakin dia sudah punah kan, atau mungkin sudah membatu. Kalau memang di daerah pada Rincang ada penggalian, mungkin bisa menemukan bekas lada karena itu harus daerah kapur kan. iya.
Sekarang alat apa yang dipakai untuk processing lada? Mereka ada yang direndamnya biasa pakai Alatnya karung, bakul, alat. tuh, organik semua kan, punah semua gitu, nggak ada yang dari batu. Tidak ada karung, bakul. Ini problemnya kan mencari bukti arkeologi agak susah, kecuali bukti data sejarah gitu loh. Siapa tahu ngerendamnya dengan keramik apa gitu. Itu loh Pak ya, tantangan kita tuh kalau mencari yang tertua. Kecuali dengan polon tapi toli. Itu pun harus kembali, harus intek pun harus in situ banget. Ya, Kang Imam, tadi mau Enggak. ini. Oh, iya. Pak Umam ada nggak? Cukup itu. Mudah-mudahan dari ratusan sentral itu ada jejak lah suatu saat kita temukan. Misalnya ada jejak polon lada atau virus lada ditemukan dekat megalitik atau dekat prasasti, itu kan asosiasi ya. Batu-batu lumpang itu kayak. Dan itu kita temukan di sekitarnya. Lampung yang paling banyak. Sepanjang sungai itu kan bisa kabur seperti selalu itu. Di Lampung itu kemarin kapan ya? 2 tahun lalu ya? Di Rutan Kamus itu kita temukan Jadi, kayak batunya batu boulder, besar. boulder, dia sampai tertanam juga. Jadi lubangnya di bawahnya sakit gentong. Cerita masyarakat itu tuh perendam. Nah, iya kan, artinya terasosiasi dengan alat itu gitu. Ada kegiatan pengolahan atau pertanian lada terasosiasi dengan benda purbakalanya. Kita yakin itu. Nah, sekarang kita belum menemukan itu. Masih dugaan. Iya, Dugaan mungkin kan banyak juga Pak, batu-batu lumpang itu yang dipakai untuk apa? ya berada di bawah permukaan air yang mengalir gitu, di sungai gitu. Yang di itu ingat yang di Cidanghiang, Kenapa? Cidanghiang itu kan ada batu-batu lumpang yang disebut batu kopi itu. Saya pikir itu alami banget tuh proses geologi itu. Oh, enggak Pak. Kalau lihatnya kalau saya sih kayaknya sengaja deh. Karena di tempat lain di struktur ya bagian Buat membuka apa itu? orang menyebut di sana memang batu kopi. Oh, karena Saya juga perendaman juga itu kelihatannya, memudahkan mengupas kulitnya. Banyak sekali kayak di Pugung Raharjo juga kan Pak. Iya. Semua batu lumpangnya berada di bawah air. iya lumpang kan bisa diangkat lumpangnya. Enggak, dia buat semacam lubang di batu boulder gitu. Iya. Itu hamparan itu hamparan. Iya. Seperti batuan gunung ya. Oke, dari saya cukup sekian. Baik, makasih. Cukup ya. Kita juga sudah sekali lagi terima kasih Pak Ali atas pemaparannya. Mungkin perlu ada ini nggak khusus sedikit ngambil dari sini saja? Boleh. Perlu ada. Iya. Boleh nggak Pak Ali sebentar aja untuk sendiri aja sebentar. Terus saya kasih pertanyaan sebentar aja paling 5 menit 10 menit. Di mana untuk konten ini? Oke. Menghadap mana nih? Di lapangan aja biar ada Kalian. Kalian pulang itu. Iya. Dekat air. Sekian ya untuk ini kita bersiap pulang dan berlanjut perencanaan untuk kegiatan besok. Sekian.